pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian gelombang. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu gelombang cahaya. Dan yang ketiga, itu untuk mengidentifikasi berbagai sifat pada gelombang cahaya. Pengertian gelombang. Definisinya yaitu gelombang adalah gangguan yang menjalar membawa energi tanpa memindahkan medium. Rumus cepat lambatnya yaitu V sama dengan F dikali lambda atau kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu apa sih gelombang cahaya itu? Jadi, gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Dan gelombang cahaya dapat dipantulkan oleh benda menuju mata sehingga manusia dapat melihat benda. Nah, sumber cahaya sendiri ada dua, yaitu matahari dan api. Kenapa mereka disebut sumber cahaya? Karena mereka dapat memancarkan cahaya sendiri. Sedangkan benda seperti batu dan kayu disebut benda gelap karena mereka tidak dapat memancarkan cahayanya. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dan memiliki kecepatan sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tapi kecepatan ini hanya berlaku jika gelombang cahaya tidak melewati medium apapun atau merambat di dalam ruang hampa. Untuk jenis gelombang sendiri ada dua, yaitu transversal dan longitudinal. Secara singkat, gelombang transversal adalah getaran tegak lurus arah rambat. Secara panjang, gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contoh sederhana diberikan oleh gelombang yang dapat dibuat pada panjang tali secara horizontal dengan menjangkar satu ujung dengan memindahkan ujung lainnya ke atas dan ke bawah. Contohnya yaitu gelombang cahaya. Sedangkan untuk gelombang longitudinal secara singkat ialah getaran searah rambat. Secara panjang, gelombang longitudinal merupakan salah satu tipe gelombang yang mempunyai arah getaran berlimpit. Kamajaya dalam buku berjudul Cerdas Belajar Fisika menjelaskan jika gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya sejajar atau berlimpit dengan arah rambat gelombang. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa perbedaan gelombang transversal dan longitudinal terletak pada arah getarannya. Gelombang transversal memiliki arah getaran tegak lurus dengan arah rambatnya, sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getaran sejajar dengan arah rambatnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi sifat-sifat gelombang cahaya. Jadi, sifat-sifat gelombang cahaya itu ada 6. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Yang kedua, refraksi atau pembiasan. Yang ketiga, difraksi atau penyebaran. Yang keempat, polarisasi atau penyaringan. Yang kelima, interferensi atau gangguan. Dan yang keenam, dispersi atau pemancaran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang sifat-sifat gelombang cahaya, silakan disimak video ini sampai selesai ya. Selanjutnya ada refleksi atau pemantulan cahaya. Refleksi atau pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai suatu permukaan. Pemantulan terjadi ketika gelombang cahaya mengenai permukaan benda dan sebagian dari cahaya tersebut dikembalikan ke medium semula. Refleksi atau pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan, yaitu I sama dengan R, di mana I adalah sudut datang atau sudut antara sinar datang dan garis normal, dan R adalah sudut pantul atau sudut antara sinar pantul dan garis normal.
Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal semuanya berada dalam satu bidang datar. Tidak ada perubahan kecepatan atau arah gelombang dalam medium, hanya arah pantulannya yang berubah sesuai hukum di atas. Ada dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan difus. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus dan rata seperti cermin datar, sehingga sinar-sinar pantul sejajar. Sedangkan pemantulan difus terjadi pada permukaan kasar, menyebabkan sinar pantul menyebar ke berbagai arah. Selanjutnya ada refraksi atau pembiasan cahaya. Refraksi atau pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya saat cahaya melewati batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya, seperti dari udara ke air. Perubahan arah ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan cahaya dalam kedua medium. Hukum pembiasan cahaya dijelaskan oleh hukum Snellius yang berbunyi N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R, di mana N1 dan N2 adalah indeks bias masing-masing medium, I adalah sudut datang, dan R adalah sudut bias. Indeks bias menunjukkan seberapa besar cahaya diperlambat dalam suatu medium, dan dihitung dengan rumus N sama dengan C per Pi, di mana C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, dan V adalah kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Jika cahaya masuk dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, misalnya dari udara ke air, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika dari medium lebih rapat ke kurang rapat, seperti dari air ke udara, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya, peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari adalah pensil yang tampak bengkok saat dimasukkan ke dalam air, atau terbentuknya pelangi karena pembiasan dan dispersi cahaya oleh tetesan air di atmosfer. Selanjutnya itu pada bagian difrasi atau penyebaran, yang dimana difrasi cahaya merupakan fenomena pembelokan atau penyebaran gelombang cahaya saat menemui penghalang atau ketika melewati celah sempit. Hal ini dapat terjadi karena cahaya memiliki sifat gelombang. Contoh sederhana yang dapat kita bayangkan itu ketika air mengalir melewati celah sempit. Maka dia akan menyebar ke berbagai arah ke belakang celah. Hal serupa juga terjadi pada cahaya, hanya saja efeknya tidak selalu terlihat kasat mata. Nah, untuk difrasi ini itu terbagi menjadi dua, antara difrasi celah tunggal dan difrasi kisi. Pada bagian difrasi celah tunggal itu sesuai dengan namanya, yang mana merupakan sumber cahaya yang merambat hanya melewati satu buah celah saja. Difrasi celah tunggal ini terjadi ketika sebuah sumber gelombang cahaya melewati celah sempit dan menyebar, sehingga menghasilkan pola terang dan gelap. Sebagai contoh itu ada sebuah cahaya laser yang ditembakkan melalui celah tunggal, maka akan menghasilkan pola gelap terang pada layar. Nah, selanjutnya pada bagian difrasi kisi itu merupakan banyak celah sangat sempit dengan jarak antara celahnya dibuat sama untuk mendapatkan pola yang sama. Atau terdapat beberapa celah atau kisi dengan lebar yang sama sehingga terbentuk pola gelap terang. Karena lebar celahnya sama, beda fase antara cahaya pertama dengan kedua, cahaya kedua dengan ketiga, dan seterusnya. Juga bernilai sama. Selanjutnya pada bagian polarisasi. Polarisasi merupakan gelombang cahaya yang diatur sedemikian rupa sehingga arah getarannya hanya berada pada satu bidang tertentu. Polarisasi hanya berlaku pada gelombang transversal, yang mana gelombang transversal tersebut adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Cahaya adalah gelombang transversal sehingga dapat dipolarisasikan, tetapi cahaya yang dihasilkan oleh matahari merupakan gelombang yang tidak terpolarisasikan karena mempunyai banyak kemungkinan arah getarnya. Intensitas cahaya yang diamati pengamat akan tereduksi yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan yang bisa kita lihat di layar.
Tahukah kamu apa itu interferensi cahaya? Interferensi cahaya merupakan gabungan dari dua gelombang atau lebih gelombang cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik. Lalu, apa sih contoh dari interferensi cahaya ini? Nah, contoh dari interferensi cahaya ini ada pada air sabun yang ditiup sehingga terjadi gelembung. Mengapa bisa demikian? Interferensi cahaya pada gelombang sabun merupakan fenomena indah yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan tipis gelembung, sehingga menghasilkan warna-warna pelangi yang berkilauan. Seperti yang kita ketahui, bahwa gelembung sabun memiliki lapisan tipis yang terdiri dari air yang diapit oleh lapisan sabun. Ketika cahaya mengenai gelembung, sebagian cahaya memantul dari permukaan luar lapisan sabun, dan sebagiannya lagi menembus ke dalam lapisan tersebut, memantul dari permukaan dalam. Kedua pantulan cahaya ini kemudian bertemu, atau berinterferensi, bergantung pada perbedaan jarak tempuh dan panjang gelombang cahaya. Beberapa warna akan diperkuat, atau warna tersebut akan lebih pekat atau lebih terang, dan beberapa warna yang lain akan melemah atau menjadi gelap. Nah, percobaan interferensi cahaya ini juga pertama kali dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829. Dalam percobaannya, ia menunjukkan bahwa cahaya berperilaku seperti gelombang. Hasil yang diperoleh dari percobaan yang menghubungkan lebar celah, pola ke N gelap terang, dan panjang gelombang atau lambda dapat dinyatakan dengan kesimpulan berikut. Yang pertama, interferensi konstruktif atau saling menguatkan memiliki persamaan d sin theta sama dengan n lambda. Dan yang kedua yaitu interferensi destruktif saling melemahkan memiliki persamaan d sin theta sama dengan 2. Selanjutnya ada dispersi cahaya. Teman-teman tentunya pasti pernah melihat pelangi, bukan? Warna pelangi yang beraneka ragam yang membuat pelangi menjadi fenomena yang sangat ditunggu ketika hujan telah berhenti. Lalu, apa sih hubungan pelangi dengan dispersi cahaya? Sebelum membahas lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dispersi cahaya. Dispersi cahaya itu sendiri merupakan penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik pada prisma melalui pembiasan atau pembelokan. Dalam fenomena pelangi, cahaya polikromatik merupakan cahaya yang berwarna putih dan diubah menjadi cahaya-cahaya monokromatik yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu melalui pembiasan. Cahaya yang putih seperti cahaya matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika cahaya putih melewati suatu medium seperti prisma kaca, setiap warna dibelokkan atau dibiaskan dengan sudut yang berbeda-beda, karena setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Seperti pada warna merah memiliki panjang gelombang paling panjang, lalu dibiaskan paling kecil. Dan pada warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek lalu dibiaskan paling besar. Akibatnya cahaya putih terpecah menjadi warna-warna pelangi membentuk spektrum cahaya. Contoh dispersi cahaya yang lain ada pada cahaya yang melewati prisma kaca, yang dimana ketika seberkas cahaya sinar menuju prisma dengan sudut dating I, sinar tersebut kemudian meninggalkan prisma dengan sudut keluar R-aksen. Sudut deviasi merupakan besarnya sudut penyimpangan antara sinar yang bergerak menuju prisma dengan sinar yang meninggalkan prisma. Besarnya sudut ini tergantung dengan besar kecilnya sudut yang datang. Sudut deviasi terkecil disebut dengan sudut deviasi minimum, dan sudut deviasi terbesar disebut dengan sudut deviasi maksimum. Sudut deviasi minimum dapat terjadi apabila I sama dengan R-aksen sama dengan I-aksen, serta I-aksen plus R sama dengan beta. Besarnya sudut deviasi pada prisma dapat dirumuskan dengan du-M sama dengan I-aksen plus R-aksen dikurang beta, yang dimana du-M merupakan sudut deviasi minimum dan beta merupakan sudut pembias prisma.